Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu salati man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Bab seseorang yang tidak bisa meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis. وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن أمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Mas'ud Al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mencukupi salat seseorang sehingga ia meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Artinya wal muradu minhuma tuma'nina. Menurut penafsiran Imam Aunul Ma'bud, yang dimaksudkan dari hadis meluruskan tulang punggung waktu rukuk dan sujud adalah tuma'nina. Jadi tidak mencukupi salat seseorang kalau sampai dia tidak tuma'nina waktu rukuk dan sujud. Tuma'nina dianggap sempurna ketika tulang punggungnya lurus ketika rukuk dan sujud. Tuma'nina hukumnya wajib menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tuma'nina tidak wajib pada saat i'tidal dan duduk antara dua sujud. Sehingga kalau kita lihat solat orang-orang mazhab Imam Abu Hanifah itu i'tidalnya sebentar, duduk antara dua sujudnya sejenak. Padahal kalau mau mereka insaf mengamalkan bacaan di i'tidal dan bacaan antara dua sujud, itu tidak perlu lagi dengan bahasa tuma'nina, itu pasti akan tuma'nina. Hadis. وبه قال حدثنا القعنبي حدثنا أنس يعني ابن أياض وحدثنا ابن المثنى حدثني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله وهذا اللفظ ابن المثنى حدثني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلى فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعلنا ذلك 3 مرارا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما يتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم
usjud hatta tatma'inna sajidan thumma ijlis hatta tatma'inna jalisan thumma if'al dzalika fi salatika kulliha. Nah, Umar, ini disebut dengan hadis di kalangan para masyayikh, di kalangan para pelajar hadis, ada nama khas untuk hadis ini. Hadis apa? Hadis lupa. Nah, ini namanya hadis lupa. Zahran. Hadis fi'li. Ada rukun fi'li. Semuanya. Hadis musi'is shalah. Nah, hadis musi'is shalah. Jadi kalau sekiranya nanti ada bacaan kama fil hadisi musi'is shalah wajib tumanina, sebagaimana pada hadis musi'is shalah. Inilah hadis musi'is shalah, orang enggak pandai salat. Dan sahabat ini adalah sebagai sampel untuk melakukan hal ini. Jadi tidak akan mengurangi maqam dan keadilan sahabat kalau enggak pandai salat. Jadi setiap perkara-perkara negatif di dalam syariat itu sengaja dibuat oleh Allah korbannya sahabat untuk menjadi contoh di dalam pelaksanaan hukum. Nah, sahabat ini terpilih dia sebagai musi'is shalah. Ada yang terpilih sebagai kencing di masjid, ada yang terpilih berzina, ada terpilih dizinahi, ada terpilih mencium, ada terpilih mabuk, ada terpilih watak di siang hari Ramadan. Pokoknya setiap kasus itu dibuat oleh Allah sahabat sebagai sampelnya, dan mereka siap dalam menjalankan konsekuensi daripada hukum tersebut. Nah, walaupun hadisnya disebut musi'is shalah bukan merendahkan nama sahabat yang berkenaan, tapi memang untuk menjelaskan hukum kepada umat. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah, itu masuk ya Nabi ke masjid. Pada khala rajulun, lalu masuklah seseorang yang lain. Fasalla, lalu dia salat. Semaja, kemudian datanglah orang tersebut. Fasallama, lalu dia memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, ini adab. Ketika antum masuk masjid, tuan guru sebesar apapun karomahnya, sampai kalau dia batuk kedengar ke arasy, itu kalau masuk ke masjid tetap sholat dulu, penghormatan kepada tuan rumah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian baru jumpa tuan guru tersebut. Jangan sampai salaman dulu sama orang, salam kiri kanan, baru sholat 2 rakaat. Kata Allah, kamu itu datang ke rumah saya, lalu kenapa menghormatin tamu yang lain, kenapa tidak menghormatin tuan rumah? Jadi ketika Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala sudah berada di masjid, melihat salah satu karkun masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian jumpa Maulananya senang, berarti umat sudah paham dengan agama. Hari ini enggak, kita salam dulu kiri kanan, baru kita sholat 2 rakaat. Cemburu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak menempatkan penghormatan pada posisi yang sebenarnya? Nah, kita sholat dulu 2 rakaat, mau presiden kah di samping, mau mantan presiden kah, apalagi mantan, kita sholat 2 rakaat, kemudian baru kita salam kiri dan kanan. Lepas itu mau tambah nggak ada masalah, dan nggak usah juga salaman dari ujung sof ke ujung sof. Kecuali kalau ada salafi di situ, tuh dibagus, dianjurkan salaman dari ujung ke ujung. Maka salamlah beliau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda, lalu menjawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salam. Sallallahu alaihi wasallam assalamu akan salam. Jadi yang bingung salamnya banyak kali. Sehingga Umar terbata-bata dia baca, kenapa salamnya banyak kali? Pertama
Assalamu sallallahu alaihi wasallam titik assalama akan salam. Wa qala bersabda ya Nabi irji' kembalilah kamu, fasalli salatlah, fa innaka lam tusalli sesungguhnya kamu itu belum salat. Faraja'a rajulu maka kembalilah laki-laki tersebut. Alif lam apa betul? Ahli dzikri. Nah, maka kembalilah laki-laki tersebut, fasalla lalu salat ia laki-laki tersebut, kama kana salat sebagaimana ada ia itu mengerjakan salat. Kayak tadi kan salatnya. Summa kemudian jaa datang ia kembali jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaih memberi salam ia laki-laki kepadanya Nabi. Jadi walaupun jumpa kali kedua tetap salam lagi. Bahkan Nabi bersabda, kalaupun kalian terpisahkan oleh tiang itu salam lagi. Misalnya Naufal jumpa dengan Safir di depan tiang, Assalamualaikum. Tuh tiang belakang tu, Assalamualaikum. Kemudian jalan berdua, mahal terpisah oleh tiang, jumpa lagi, Assalamualaikum. Nah, itu dianjurkan salam lagi. Keluar, ambil air minum, Assalamualaikum, masuk. Oh, tinggal sendalnya, keluar lagi, masuk lagi, Assalamualaikum. Pergi keluar izin batuk, masuk lagi, Assalamualaikum. Oh, itu jarang ditemukan ada orang bisa mengamalkan itu. Nah, kalau sekali saja diamalkan mungkin kedua hari lah, lumayan 2 hari, itu banyak sekali pahalanya. Sama. Jadi setelah dia ucapkan salam kepada Nabi, kemudian dia solat 2 rakaat, datang lagi ucapin salam lagi. Wa qala lahu maka berkata kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Wa alaikassalam. Summa qala kemudian berkata ya Nabi irji' fasalli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala dzalika salasa mirar, sehingga dia melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Faqala rajul berkatalah laki-laki tersebut walladzi ba'atsa bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul, ma uhsinu ghaira hadza, aku tidak pandai akan selain ini, fa'alimni ajarkan aku. Qala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kunta ila shalah, apabila kamu telah berdiri mengerjakan salat, fakabbir, baca takbir, Allahu akbar, summa qra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa saja yang mudah bersamamu dari Quran. Ini dalil Imam Abu Hanifah yang mengatakan Al-Fatihah itu tidak wajib, yang penting surah Quran. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an, sumarka, kemudian rukuklah kamu, hatta tatma'inna raki'an, sehingga kamu tumaknina dalam keadaan rukuk. Sumarfa, kemudian bangkitlah kamu, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga kamu iktidal keadaan lurus. Sehingga kamu iktidal dalam keadaan lurus. Sumasjud, kemudian sujudlah kamu, hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu tumaknina dalam keadaan sujud. Semajlis, kemudian duduklah kamu, hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu tumaknina dalam keadaan duduk. Semaf'al zalika fi salatika kulliha, kemudian lakukanlah hal itu di dalam salatmu semuanya. Ini hadis yang di-copy paste oleh Imam Abu Hanifah, sehingga beliau mengatakan Al-Fatihah tidaklah mesti di dalam solat, boleh digantikan oleh ayat yang lain. Yang kedua, tumaknina tidak wajib pada i'tidal. Secara kembali, bukan i'tidal dan duduk antara 2 sujud, tapi i'tidal saja yang tidak wajib tumaknina menurut Imam Abu Hanifah, karena mengikut kepada hadis ini. Rukuk tumaknina, bangkit enggak ada bahasa tumaknina, sujud tumaknina, duduk antara 2 sujud tumaknina. Kata Imam Abu Hanifah enggak ada tumaknina dalam i'tidal dalam hadis itu, sehingga kami tidak perlu tumaknina dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar.
Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Ada mazhab lagi di daerah Jawa, itu tidak ada tumaknina dalam seluruh rukun sholat, khusus dalam sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu kaifiatnya beda, nggak perlu kayak tumaknina dan nggak perlu pakai Al-Fatihah secara lengkap, boleh DST saja. Bismillahirrahmanirrahim, nanti itu DST sampai kepada dan seterusnya sampai waladhdallin. Ruku Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, langsung selesai dalam 10 menit 20 rakaat. Itu mazhab khusus yang hadir di Indonesia di akhir zaman, karena mazhab itu merusak agama Islam, hampir ditayangkan di televisi tiap tahun karena dia bisa merusak. Jadi menjadi berita yang bagus. 3 tahun berturut-turut berita itu disampaikan. Alasan apa? Alasan ada kepentingan di sana, kepentingan Yahudi, sehingga orang lumrah dengan berita tersebut, sehingga ditiru nanti oleh yang lainnya. Ini salah satu tujuannya. Berkata Imam Qurtubi pada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala fi akhiri, Nabi bersabda di akhir hadis, fa idza fa'alta hadza, apabila kamu lakukan ini, faqad tammat salatuka, sungguh telah sempurna salatmu. Wa man taqasta min hadza syai'an, dan tidaklah engkau mengurangi dari ini akan sedikit pun. Fa inna man taqastahu min salatik, maka nyatanya kamu mengurangi akannya dari salatmu. Jangan sampai kamu kurangi dari cara seperti ini. Kalau kamu kurangi, berarti kamu telah mengurangi salatmu. Dalam riwayat yang lain, idza qumta ila shalah fa asbil wudu, apabila kamu berdiri mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu. Jadi hadis ini akan dikutip berkali-kali, salah satunya yang sudah, yaitu di tempat asbil wudu, ditulis kembali hadis ini. Kemudian yang menjadi poin penting bagi mazhab Abu Hanifah dalam hadis ini adalah fa idza fa'alta hadza faqad tammat salatuka. Sana poinnya. Kalau kamu lakukan ini, salatmu sudah sempurna. Kalau sudah sempurna berarti sudah sah, bukan sekadar sah tapi telah sempurna. Maka salat tanpa tumaknina pada i'tidal itu telah sempurna. Salat dengan membaca ma tayassara ma'aka minal Quran telah sempurna. Tapi dalam hal ini Imam Syafi'i ada jawaban lain. Nah, itu saya menerangkan sama antum sudut pandang Imam Abu Hanifah, bukan berarti mengajak mengamalkan mazhab tersebut. Hadis. Abi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Ahmad an Ishaq ibn Abdullah Abi Talha an Ali ibn Yahya ibn Khallat an ammihi anna rajulan dakhala al-masjida fadhakara nawahu qala fi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la tatimmu salatu la ahadin minan nasi hatta tawadda'a fayada'a al-wudu' yakni mawadhi'ahu thumma yukabbiru wa yahmadullah jalla wa azza wa yuthanni alaihi wa yaqra'u bima yatayassara minal Qur'an thumma yaqulu Allahu akbar thumma yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman thumma yaqulu Allahu akbar thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqul Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan thumma yaqul Allahu akbar thumma yasjudu thumma tatma'inna mafasiluhu thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbiruhu fa idza fa'ala dzalika faqad tammat salatuhu. Tafadhal Afri. Imam Abu Hanifah duduk di antara dua sujud seperti tebasan pedang. Hadis atau Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah itu yang duduknya seperti tebasan pedang. Itu redaksi hadis Nabi. Itu kutipan juga hadis yang mengatakan bahasanya
dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ini bukan mazhab itu, mazhab Imam Abu Hanifah artinya versi pendapat daripada ulama lain. Imam Abu Hanifah sendiri berpendapat tidak ada tumanina pada i'tidal. Kemudian ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang lain bukan hanya i'tidal saja, tapi duduk antara dua sujud juga. Kenapa dikatakan demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, duduklah kalian antara dua sujud. Bahasa hadisnya lupa saya. Ada diisyaratkan seperti duduk di atas pedang, bukan tebasan pedang, seperti duduk di atas pedang. Nah, kalau duduk di atas pedang nggak lama-lama, sebentar saja, cepat gitu. Katakanlah ketika antum duduk itu ada pedang di bawah, ketika duduk itu cepat. Nah, itu dalilnya. Mazhab Imam Abu Hanifah mengambil riwayat tersebut sehingga tidak ada tumanina pada duduk antara dua sujud. Hadis tadi itu dalil tidak ada tumanina dalam i'tidal. Hadis yang antum katakan dalam Baijuri itu dalil tidak ada tumanina duduk antara dua sujud. Jadi kesimpulan hukum dalam mazhab Abu Hanifah dua, yang tidak ada tumanina, i'tidal sama duduk antara dua sujud. Taklil ulamanya adalah karena dia bukan rukun maksud, tapi rukun untuk pemisah saja. Itu taklil ulamanya. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil riwayat yang lain. Nah, riwayat diantaranya dia di sini. An Ali bin Yahya bin Khalal an ammihi anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki dakhalal masjid, beliau masuk ke dalam masjid. Fadzakara nahwahu, lalu beliau menyebutkan seumpama mirip-mirip dengan hadis yang tadi. Qala fihi, beliau berkata dalam redaksi tersebut ada tambahannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya la tatimu salatun li ahadin, tidak dianggap sempurna salat bagi siapapun, minan nasi, dari manusia, hatta yatawaddo'a, sehingga dia berwudu. Faya do'al wudu'a, ya do'a artinya menyempurnakan ia akan wudu. Arti dasarnya meletakkan ia akan wudu. Kenapa artinya menyempurnakan? Maksudnya faya do'al wudu'a mawadi'al wudu'i. Itu tafsirannya. Faya do'al wudu'a mawadi'al wudu'i, dia tempatkan wudu di tempat-tempat wudu yang semestinya. Maknanya menyempurnakan ia akan wudu. Jadi lahirlah bahasa menyempurnakan. Itu bahasa kesimpulan. Nah, bahasa hukumnya adalah ada maf'ul bih yang dibuang atau mudhaf yang dibuang. Yakni mawadhi'ahu, dia meletakkan wudu pada tempat-tempatnya wudu. Summa yukabbiru, kemudian beliau membaca takbir. Wa yahmadullaha, dan memuji Allah Azza wa Jalla. Wa yusni alaih, dan menyanjung di atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan yahmadullah jalla wa azza wa yusni alaih. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya Abu? Maksudnya apa, Bu? Apa enggak? Doa iftitah. Summa yukabbiru, dia takbir Allahu Akbar. Wa yahmadullah jalla wa azza wa yusni alaih, doa iftitah. Wa yaqra'u, dan membaca ia bima tayassara minal Qur'an, apa yang dia hafal dari Al-Qur'an. Dia mesti Al-Fatihah. Kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Nah, kenapa tidak diambil hadis yang ini? Bisa saja hadis ini di awal-awal Islam. Nah, dan secara hukum hadis ini adalah hadis am. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, ma tayassara ma'aka minal Qur'an itu ya Al-Fatihah. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an ya Al-Fatihah.
Artinya hampir rata-rata orang semuanya hafal Al-Fatihah karena matanya saronya itu pandangan daripada ulama Syafi'iyah. Summa yaqulu, kemudian dia katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu apa, Irfan? Ruku'. Summa yarka'u, kemudian ruku' ya Nabi, kemudian ruku' ya seseorang, hatta tatma'inna mafasiluhu, sehingga tenang semua persendiannya. Summa yaqulu, kemudian dia katakan sami Allahu liman hamidah, hatta yastawiya qa'iman, sehingga dia berdiri hal keadaan lurus. Ada tumanina. Menurut mazhab Imam Syafi'i inilah dalil tumanina, berdiri lurus. Summa yaqulu, berkata ya Allahu Akbar. Summa yasjud, kemudian dia sujud, hatta tatma'inna mafasiluh, sehingga tenang semua persendiannya. Kemudian dia katakan Allahu Akbar. Wa yarfa'u ra'sahu, dia mengangkat kepalanya, hatta yastawiya qa'idan, sehingga dia lurus hal keadaan duduk. Nah, hadis yang tadi ada tumakninanya, hadis yang ini tidak ada tumakninanya. Maka diambillah hadis yang tadi yang ada tumakninanya. Summa yaqulu, kemudian dia baca Allahu Akbar. Summa yasjud, kemudian dia sujud, hatta tatma'inna mafasiluhu, sehingga tumaknina semua persendiannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, fayukabbiru, lalu baca takbir. Fa idza fa'ala dzalik, apabila dia melakukan demikian cara salatnya, faqad tammat salatu, maka sungguh telah sempurna ibadah salatnya. Hadis yang sama dalam permasalahan musii's shalah itu ada dua redaksi antara dua sujud. Yang pertama hatta tatma'innanya ada, sementara hadis ini tidak ada bahasa tumaknina. Mazhab Imam Syafi'i katakan memang dalam bahasa tidak ada, tapi dalam isyarahnya ada. Sementara Imam Abu Hanifah mengambil redaksi teksnya. Coba lihat bahasa tatma'innanya, itu yang penting. Hadis. Wabihi qala hadatsana Hasan bin Ali qala hadatsana Hisam ibnu Abdul Malik wal Hajjaj ibnu Minhal, bukan hajat tapi hajjat, wal Hajjaj ibnu Minhal qala hadatsana Hammam qala hadatsana Ishaq ibnu Abdullah ibni Abi Talha an Ali ibni Yahya ibni Khallad an abihi an ammihi Rifa'ah ibni Rafi'in bima'na qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighul wudu'a kama amrullahu azza wa jal fayaghsila wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain wa yamsaha bi ra'sihi wa rijalihi ilal ka'bain thumma rijlaihi wa rijlaihi tilal wa rijlaihi ilal ka'bain thumma yukabbirullaha azza wa jalla wa yahmadahu thumma yaqra'u minal qur'an ma adina lahu fihi wa tayassar fa dzakara nahwa hadithi Hammad qala thumma yukabbiru fayasjuda fayumakkina wajhihi qala Hammam wa rubbama qala jabhatahu minal ardi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhiya thumma yukabbiru fayastawiyan qa'idan ala maq'adihi wa yuqima sulbahu fawasafas salata hakadha arba'a raka'an hatta taghruba la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'al dhalika. Nawfas Sawqi yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ilal ka'bain. Kemana di atas wa rijlaihi? Jumpa wa rijlaihi. Kemana di atas? Kemana Pri? Kemana wasu wajah? Nggak ada tuh wasu wajah dari tadi.
kalimatnya bukan maknanya. Hah? Mana bisa diataf isim ke fi'il? Mana diataf di depan? Kemana Zahra? Mana? Mana betul? Kayadaihi. Hah? Kayadaihi. Kiyadaihi. Yadaihi di atas ke mana? Kalau ngatap itu nggak boleh ke atap juga. Itu namanya estafet. Kalau estafet itu rugi jadi. Kalau mau untung langsung ke produksi. Jangan ambil di tangan kedua. Nah, atapnya ke wajah. Jangan sampai terpikir atapnya ke roksi. Ini lahir mazhab baru nanti. Kalau antum atau ke roksi. Dari paman beliau Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' dengan makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha sesungguhnya la tatimmu salatu ahadikum tidak sempurna salat salah seorang kalian hatta yusbighal wudu'a sehingga dia menyempurnakan wudu kama amarahullah sebagaimana memerintahkan akannya menyempurnakan wudu oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Fayusila wajhahu lalu dia akan mencuci akan mukanya wal yadaihi dan akan kedua tangannya ilal marafiqai ilal mirfaqain sampai dua mata siku wayamsahu biraqsi dan dia menyapu dengan kepalanya warijlaihi dan dua kakinya. Nah, dekatnya kepada roksi, nanti siapa sudut kakinya dilap-lap saja dan menyapu dengan kepalanya dan menyapu dua kakinya sampai dua mata kaki. Jadi atapnya ke wajah dan dia membasuh dua kakinya ilal ka'bain sampai dua mata kaki. Summa yukabbirullaha kemudian dia takbir kepada Allah Azza wa Jalla wa yahmadahu dan memujinya doa iftitah. Thumma yaqra'u kemudian dia baca dari Quran ma udhina lahu sesuatu yang diizinkan baginya dalam membaca artinya dia dapat wa tayassara dan dia hafal. Fadzakarana wal hadis Ahmad beliau sebutkan sama dengan hadis Imam Muhammad sebelumnya. Qala summa yukabbiru kemudian beliau takbir lalu sujud fayumakkina wajhahu lalu dia mendaratkan mukanya. Nah, merapatkan muka ke tanah, jangan sampai ada jeda, ada jarak antara muka dengan tempat sujud. Jadi harus menempel. Nah, dalam bahasa ini ulama fikih katakan kalau di atasnya kepalanya itu ada kapas, di bawah kepalanya ada kapas, ingkabas, maka kapasnya akan kempes. Nah, itu standarnya. Artinya berat badannya terpikul di kepala, jangan sampai di tangan. Berat badan itu terpikul di dahi bukan di tangan. Berkata Imam Hammam marubama qala kadang-kadang beliau bilang begini jabahatahu minal ard yumakkina jabatahu minal ard beliau daratkan dia tempelkan dahi ke tanah hatta tatma'inna mafasilu sehingga tenang semua persendiannya wa tastarkhiya dan terulur artinya lentur jangan sampai tertahan. Jadi ketika sujud itu persendian nggak boleh tertahan di otot tangan
Nah, lentur gitu. Kalau tertahan itu namanya push up. Nah, ketika antum push up itu kan tertahan itu persendiannya. Ini enggak tertahan, lepas ini. Jadi berat badan itu memang semuanya fokus di dahi. Itu mana tastarkhiyah. Tastarkhiyah itu apa nama itu? Lentur. Hah? Bukan fleksibel. Fleksibel itu bisa dikencangin, bisa dilonggarin, itu nama fleksibel. Nah, ditarik bisa, kendorin bisa, itu fleksibel. Nah, ini lentur, terulur. Allah, ya lentur saja. Summa yukabbiru, kemudian dia takbir. Fayastawiya qa'idan, lalu berdiri lurus, lalu lurus keadaan duduk. Di mana duduknya? Maq'adihi, di pinggulnya. Nah, wa yuqimu sulbahu, dia luruskan tulang punggungnya. Jadi lurus duduknya. Yang begini. Nah, kecuali memang dah tua. Orang tua kan salah begini kadang. Itu kena faktor usia. Wasafas salata, belum menceritakan salat hakada. Begini caranya, 4 rakaat, 4 rakaat sampai selesai. La tatimu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik, tidak sempurna salat salah seorang kalian sehingga dia melakukan demikian semuanya. Hadis wa bihi qala hadatsana Wahb ibn Bakkiyah an Khalid an Muhammad yakni ibn Amr an Ali ibn Yahya ibn Khilad ibn Khallad an Abi an Sinarifa ibn Rafi'in bihadzal qissa qala idza qumta fatawajjata ila qiblati fakabbir thumma qra bi ummil Qur'an wa bima sya'allahu an taqra'a wa idza raqta fawada' rahataika ala rukbataika wa mlud dhahrak qala idza sajadta famakkin li sujudika fa idza rafa'ta faqud ala fakidil kas yusra. Diriwayatkan daripada Imam Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' dan ini kisah qala idza qumta, apabila kamu berdiri, fatawajjahta, maka menghadaplah kamu ke arah kiblat, fakabbir, maka takbirlah kamu, tsumma qra, kemudian bacalah dengan ummil Quran. Nah, bacalah dengan ummil Quran, ini namanya taksis. Wa bima sya'allah, dengan apa yang Allah kehendaki, an taqra'a, kamu baca. Nah, kalau berdasarkan hadis ini bisa salat imam di mana-mana saja dia baca ayat salat apa, surah apa saja, ayat apa saja, terserah berdasarkan hadis yang ini. Karena penekannya adalah ummil Quran. Untuk surah terserah, masya'an taqra, apa yang kamu mau kamu baca. Tapi tetap aja hadis taksisnya ada setelahnya, salat maghrib, salat subuh, dan salat Jumat, dan salat hari raya serta yang lainnya. Itu ada penentuan dari Nabi secara khas. Wa idza raka'ta, apabila kamu rukuk, dok rahataika, letakkan 2 telapak tanganmu, rohata itu yang putih di tengah ini, 2 rohamu, ala rukbataika, di atas 2 lututmu, wamdud dhahrak, tarik punggungmu. Nah, panjangkan punggungmu, di punggungnya itu ditarik sehingga lurus. Wa qala idza sajadta, apabila kamu sujud, pamakin, tempelkan, menempellah kamu untuk sujudmu. Wa idza rafa'ta, apabila kamu bangkit, faqud, maka duduklah di atas fakhizikal yusra, pahamu yang kiri. Maksud duduk di atas paha yang kiri adalah bagian pantat yang kiri. Nah, atau di atas kaki kiri maksudnya. Pahamu yang kiri artinya kakimu yang kiri. Hadis Abi qala hadatsana Muhammad ibn Hisham qala hadatsana Ismail an Muhammad ibn Ishaq qala hadatsani Ali ibn Yahya ibn Khallad ibn Rafi'in an amihi Rifa'ah ibn Rafi'in an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-qissa qala idza anta kumta fi salatika fakabbir Allah Ta'ala Fakabbirillah Ta'ala. Naam, diriwayatkan daripada Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kisah qala idza anta, apabila ada kamu
kumta kamu berdiri fi salatika dalam pada salatmu fakabbirillaha takbirlah kamu kepada Allah Ta'ala Allahu Akbar. Summa qra, kemudian bacalah ma tayassara 'alaika minal Qur'an, apa yang mudah di atasmu dari Quran. Wa qala fi, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, fa idza jalasta fi wasatis shalah, apabila kamu duduk di pertengahan salat, fatma'inna, maka tumakninalah kamu, waftarish, hamparkanlah fakhidakal yusra, akan pahamu yang kiri, summa tasyahhad, kemudian baca oleh makan tasyahud. Jadi wasatis shalah rakaat kedua. Summa idza qumta, kemudian apabila kamu telah berdiri, famisla dzalik, maka kerjakan seperti yang demikian yang tadi, hatta tafruwa min salatik, sehingga kamu selesai dari ibadah salatmu. Bi ilaikal hadatsana Abi qala hadatsana Abbad ibnu Musa al-Kuttali qala hadatsana Ismail yakni ibnu Ja'far akhbarani Yahya qala akhbarani Yahya ibnu Ali ibnu Yahya ibnu Khalad ibnu Rafi'in Az-Zuraki an abihi an jaddihi an Rifa'a ibn Rafi'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqassa hadzal hadits qala fihi fatawaddu kama amrakallahu azza wa jalla thumma tashahhad fa aqim thumma kabbir fa in kana ma'aka Qur'an faqra bihi wa illa fahmi madillahu wa kabbirhu wa hallilhu wa qala fihi wa in takasta minhu syai'an in takasta min salatika. Dari Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqasta hadzal hadis, beliau mengisahkan ini hadis, qala fihi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, fatawadda, berwuduklah kamu, kama amarakallah, sebagaimana memerintahkan akan kamu oleh Allah Jalla wa Azza. Summa tasyahhad, kemudian baca oleh mutasyahud. Fa'akim, kemudian berdiri kembalilah, ini tasyahud pertama. Summa kabbir, kemudian takbirlah kamu. Fa in kana ma'aka Qur'anun, maka jika ada bersamamu Quran, yang tadi pada summa tasyahad, tasyahad ay qul asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba'da wudu. Nah, tasyahad di sini baca tasawuf selepas berwudu. Ulang, fatawadda, berwuduklah kamu sebagaimana merintahkan akan kamu oleh Allah Jalla wa Azza. Summa tasyahhad, kemudian bacalah dua kalimat syahadat, yaitu selepas berwudu. Fa'akim, kemudian berdirilah, berdiri menghadap kiblat. Summa kabbir, kemudian baca takbir. Dan iftitah enggak disebutkan di sini. Fa in kana ma'aka Qur'anun, jika ada bersamamu Quran, faqra bih, bacalah dengannya Quran. Wa illa, jika tidak, kalau kamu tidak hafal Al-Quran, fahmadillah, bacalah alhamdulillah. Wa kabbirhu, bacalah takbir. Wa hallilhu, bacalah tahlil. Ini dalil ulama Syafi'iyah, kalau tidak hafal Al-Quran maka ganti dengan tasbihat yang hurufnya sama banyak dengan huruf Al-Fatihah. Berarti bahasa di sini mendukung mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kenapa redaksinya berbeda-beda? Ada Al-Fatihah, ada ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ada lagi tasbihat, takbir dan tahmid atau tahlil. Ini menunjukkan bahasanya ada aturan pertama, yaitu Al-Fatihah, sehingga kita tidak bisa memahami kesimpulan sebuah hukum daripada satu redaksi hadis. Fa in kana ma'aka Qur'anun, maka jika ada bersamamu Al-Quran, maka bacalah dengannya. Wa illa, jika tidak, maka bacalah tahmid, takbir dan tahlil. Wa qala fi, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, in taqasta minhu syai'an, jika kamu kurangi darinya akan sesuatu, dari cara yang sudah saya tunjukkan kamu kurangi sedikit, berarti kamu telah mengurangi salatmu. Kalau tidak kamu kurangi, tatimus shalah, maka salatmu sempurna. Hadis An Sayyidina Abul Walid At-Tayalisi qala hadatsana Al-Laits an Yazid ibn Habib an Sayyidina Ja'far ibn Hakam wa hadatsana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an Sayyidina Ja'far ibn Abdullah Al-Ansari an
Tamimi ibni Mahmud an Abdurrahman ibni Shiblin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakratil ghurabi wa iftirashi as-sabi wa an yuwattana rajulu al-makana fi masjidi kama yuwattanul ba'iru wa hadzal lafdhu Qutaibah. Nah, dalam hal ini ada dua daripada guru Imam Abu Dawud, satu Abu Walid At-Toyalisi, yang satu lagi Imam Qutaibah, redaksi milik Imam Qutaibah yang beliau pakai. Hadza lafzu Qutaibah, ini redaksi dari gurunya Imam Qutaibah. Imam Qutaibah dan Abu Walid At-Toyalisi sama memiliki satu guru, yaitu Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad memiliki dua guru, satu daripada Yazid bin Abi Habib, satu daripada Ja'far bin Abdullah Al-Ansari. Kemudian mereka punya guru masing-masing. Hadisnya tersambung kepada sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Shibil. Qala naha, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an naqratil ghurab, dari mematok ala gagak. Nah, mematok ala gagak seperti gagak mematok makanan, itu solatnya solat ayam. Nah, kemudian dilarang iftirasis sabu, duduknya seekor anjing. Iftiras artinya menghamparkan tangan seperti anjing, ini dalam kondisi sujud. Yang ketiga, yuwattinar rajul makana fil masjid, menetap oleh seorang laki-laki di sebuah tempat di masjid sebagaimana menetapnya unta. Artinya dia sholat qobliyah di sana, sholat zuhurnya di sana, ba'diyahnya di sana, enggak pindah-pindah ke tempat lain. Itu namanya yuwattin. Dianjurkan untuk berpindah, bergeser ke kiri atau ke kanan. Kalau tidak ada tempat berpindah, kita pisahkan dengan Assalamualaikum, salam yang kiri dan kanan dan kawan-kawan. Hadis An Said Abihi qala hadatsana Zuhair ibn Harbin qala hadatsana Jarir an Atha ibn Sa'ib an Salim al-Barradi qala ataina Uqbata ibn Amrin al-Ansari Ababas faqulna lahu qul hadithna an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang tabi'in yang bernama Salim Al-Barrad, kata beliau, kami jumpa Sayyidina Uqbah bin Amr Al-Ansari Aba Mas'ud. Nah, Aba Mas'ud itu nama beliau adalah Uqbah bin Amir Al-Ansari Aba Mas'ud Al-Mas'udi. Faqulna lahu, maka kami katakan kepadanya, Sayyidina Aba Mas'ud, hadisnya, ceritakan olehmu kepada kami tentang salat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama, maka berdiri ia Sayyidina Abu Mas'ud baina aidina, di depan kami, fil masjid, dalam sebuah masjid. Fakabbara, lalu beliau takbir. Falamma raka'a, maka tatkala beliau ruku', wa doa yadaihi ala rukbataihi, beliau meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya. Wa ja'ala asabi'ahu, beliau menjadikan jari jemarinya asfala min dalik, lebih rendah dari demikian, lebih rendah dari demikian lutut. Jari jemarinya lebih rendah dari demikian lutut, karena yang ada di atas lutut adalah roha, bundaran telapak tangan. Wa jafa baina mirfaqaihi, beliau merenggangkan antara dua sikunya, antara siku dan perut renggang. Hatta istaqarra, sehingga tetaplah kullu syai'in, setiap sesuatu darinya. Sayyidina Abu Mas'ud, tangannya tetap, punggungnya tetap, kakinya tetap, kepalanya tetap, semuanya tenang. Summa qala, sudah tenang semuanya, kemudian beliau baca Sami Allah liman hamidah. Faqama, lalu berdiri ia Sayyidina Abu Mas'ud hatta istaqarra, sehingga tetap kullu syai'in min, setiap sesuatu darinya Sayyidina Abu Mas'ud. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengatakan wajib tumaknina pada i'tidal.
istaqarra kulli syai', tenang setiap sesuatu, minhu darinya Sayyidina Abu Mas'ud. Setelah tenang, summa kabbara, kemudian beliau membaca takbir, wa sajada, kemudian beliau sujud, wa wada'a kafai alal ardi, beliau meletakkan dua telapak tangannya di atas tanah, di lantai. Summa jafa baina mirfaqaihi, kemudian beliau merenggangkan antara dua sikunya, yaitu dari lambung, hatta istaqarra kullu syai'in min, sehingga stabil setiap sesuatu darinya Sayyidina Abu Mas'ud. Kalau sudah tenang, kalau sudah stabil, summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, fajalasa, lalu duduk ya Sayyidina Abu Mas'ud, hatta istaqarra kullu syai'in min, sehingga tetap setiap sesuatu darinya. Fa fa'ala misla dzalik, belum melakukan seperti demikian juga. Summa salat 4 rakaatin, kemudian beliau salat 4 rakaat, misla hadhi rakaat, sama dengan ini yang 1 rakaat. Fasalla salata, lalu beliau menyelesaikan ibadah salatnya. Selesai salat, summa qala, kemudian beliau berkata kepada kami, hakadha, beginilah ra'ayna, kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat. Kemudian hadis ini disambiriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian hadis itu diriwayatkan oleh ulama setelahnya langsung kepada masyayikh dari masyayikh kita. Mereka sampaikan kepada kita, hakadha ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan ittisalus sanad. Jadi salatnya itu bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan salat sekehendak hati dia. Kalau mau salat pesan masing-masing, dia di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak mempedulikan bagaimana gerakan salat yang sesungguhnya, mereka buat. Coba untuk kumpulkan 100 video gaya salat di tengah umat. Saya jumpa begini. Itu porsi masing-masing. Bukan sholatnya tidak sah. Alhamdulillah kalau untuk masyarakat jamaah saja di masjid mengangkat tangan bagaimanapun, enggak angkat tangan pun, itu sudah syukur kepada Allah di akhir zaman ini. Sholat saja ke masjid dengan berjamaah dengan gaya masing-masing, itu sudah kesyukuran di akhir zaman. Namun setelah mereka berada di masjid, setelah memahami pentingnya agama, maka di antara perkara penting yang mereka perbaiki adalah gerakan-gerakan sholat lebih penting daripada adab makan, adab minum. Sehingga muzakarah itu bukan hanya adab makan, adab minum, adab tidur. Babu qaulin Nabi, bab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu salatin la yutimmuha sahibuha, setiap ibadah salat yang tidak menyempurnakan akannya oleh orang yang mengerjakannya, tutammu, itu akan disempurnakan, min tatawwihi, dari ibadah sunatnya. Hadis Abi ilai qala hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim qala hadatsana Ismail qala hadatsana Yunus anil Hasan an Anas bin Hakim ad-Dabbi qala khafa min Ziyadin wa ibni Ziyad fatal Madinah falaqiya Aba Hurairah qala fanasabani fantasabtu lahu faqala ya fata ala uhadditsuka hadisan qala qultu bala rahimakallahu qala Yunus wa ahsabuhu zakarahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salatu qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lamu unzur fi salati unzuru fi salati abadi
atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Fa in kanat inqasa minha syai'an intaqasa minha syai'an qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi summa tu'khazu a'malu ala dzakum. Ala zakum. Diriwayatkan daripada Ibnu Ziyad, fa'atal Madinata, beliau datang ke kota Madinah, falakia, lalu jumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang syekhul hadis. Qala fanasabani fantasabtu lahu fanasabani ay nasab sigat madi minat tafsir ay azharo wa zakara Abu Hurairah nasabahu ma'i wa ja'alani fi nisbatin. Panasabani, beliau menyebut nasabku. Panasabani, beliau menyampaikan nasab kepadaku. Falakia, beliau jumpa Sayyidina Abu Hurairah. Qala, berkata ya Ibnu Ziyad. Apa kata Sayyidina atau Imam Ibnu Ziyad? Panasabani, lalu beliau menceritakan nasab kepada aku. Aku ni Abu Hurairah, berasal suku Daus, bapakku fulan, kakekku fulan. Jadi aku keturunan Nabi. Nah, kau sekarang panasabani. Jadi menceritakan nasab itu juga bahagian yang terpenting. Nah, jadi Sayyidina Abu Hurairah ketika dijumpai oleh Ibnu Ziyad, beliau ceritakan nasabnya kepada Ibnu Ziyad. Ternyata pantasabtu lahu, aku bernasab juga dengan dia, satu suku kiranya saya dengan beliau. Nah, faqala, berkatalah Sayyidina Abu Hurairah, wahai fata, ala uhadditsuka hadisan, maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis? Qala, berkata ya Ibnu Ziyad, qultu, aku katakan, bala, mau. Rahimakallah, semoga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Yunus, wa ahsabuhu dzakara, aku mengiranya Sayyidina Abu Hurairah menyebutkan akannya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti hadisnya marfu'. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama sekali sesuatu yang akan ditanya, yang akan dihisab akan manusia dengannya sesuatu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dari amal-amal mereka itu ibadah salat. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, yaqulu Rabbuna Jalla wa Azza, berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkatalah Tuhan kita Jalla wa Azza, li malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa huwa alam, padahal dia Allah maha tahu, cuman sekedar untuk diketahui oleh semuanya. Unzuru, perhatikan oleh kalian, fi salati abdi, pada salat hambaku, atammaha am naqasaha, apakah dia menyempurnakan akannya salat atau mengurangi akannya salat. Jadi huruf istifhamnya ditakdir, hal atammaha au naqasaha, apakah dia menyempurnakan akannya salat atau mengurangi akannya salat. Fa in kanat tamatan, maka jika ada ia salat itu sempurna, sempurna wuduknya, sempurna nutup auratnya, sempurna rukuk dan sujudnya, kutibat lahu tamatan, niscaya ditulis ia salat baginya hamba hak dan sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'an, jika ada ia hamba itu mengurangi darinya salat akan sesuatu, ternyata ada yang kurang,
Mungkin dia lupa rakaatnya, enggak sadar dah salam dan tidak ada satupun yang ingat. Jadi memang dia yakin solat zuhurnya sudah 4 rakaat. Makmum yakin, imam yakin, sehingga pada hari itu semuanya solat zuhur 3 rakaat. Berarti kan kurang. Atau dia lupa membaca Al-Fatihah, atau lupa membaca rukun yang lainnya. Ada rukun yang lainnya tidak cukup syarat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Unduru, perhatikan oleh kalian, hal li abdi min tatawwu'in, apakah bagi hambaku ada ibadah sunat? Apakah bagi hambaku ada solat sunatnya? Fa in kana lahu tatawwu'un, jika ada baginya hamba itu solat sunat, qala Allah SWT akan berfirman, atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi, sempurnakan oleh kalian bagi hambaku akan solat fardunya daripada solat sunatnya. Kemudian diambil akan beberapa amal, akan diperlakukan akan amal-amal sesuai dengan demikian. Zakum artinya demikian semuanya. Allah akan juga berfirman, lihatlah kepada hambaku apakah dia telah menyempurnakan zakatnya atau tidak. Kalau zakatnya sempurna, maka ditulis sempurna. Kalau tidak sempurna, maka Allah akan bertanya apakah dia punya sedekah. Kalau dia punya sedekah, sedekah akan menyempurnakan daripada ibadah zakat. Nah, begitu juga puasa Ramadan akan disempurnakan dengan puasa sunat. Begitu juga haji wajib akan disempurnakan dengan haji sunat. Umrah wajib dan umrah sunat. Kadzalika tukhazul a'mal ala dakum. Hadis. Wa bihi ilai qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hamad an Humaid anil Hasan an rajulin min Bani Salitin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binawihi. Nah, kalau begitu hadisnya setiap sampai kitab tu cepat khatamnya. Binawihi. Hadis. Wa bihi ilai qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hamad an Dawud ibni Abi Hindin an Zurarah ibni Aufa at-Tamim ad-Dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na qala thumma zakatu mislu dzalik summa tu'khazul a'malu ala hasabi dzalik. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Tamim ad-Dari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini makna. Dalam riwayat Sayyidina Tamim ad-Dari ada redaksi begini, summa zakatu mislu dzalik, kemudian zakat seperti itu juga. Zakat amalan wajib yang akan disempurnakan dengan sedekah amalan sunat, kemudian akan diambil, akan diperlakukan amal ibadah ala hasabi dzalik, sesuai dengan demikian. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-alim